Halo guys, balik lagi bersama gue River. Pernah aja punya pengalaman mistis gitu, kayak misalkan di rumah atau di luar kota gitu yang diperlihatkan sosok-sosok kayak mungkin yang sosoknya ya sosok mungkin atau sekelipet lewat atau yang kayak apa yang bentuknya macam-macam gitu. Tapi kan kalau kayak kuntilanak kan kita udah umum ya orang-orang pada tahu ya kalau misalkan putih warnanya ada daun putih terus melayang gitu-gitu. Kalau gue sih Kalau ada yang lain kan macam-macam. beberapa cerita yang gue dapat pengalaman hidup gue ya, maksudnya banyak juga kan kita juga dapat cerita dari orang juga selain dari yang kita alamin. Kalau gue tuh pernah dapat cerita dari saudara gue ya. Jadi tuh ceritanya terjadi di kisaran tahun 2010, zaman-zaman kita masih SMP. Sebelum itu gue ceritain latar belakangnya. Saudara gue ini tinggal di Pengalengan, tau gak? Biar mana? Dia masuknya Bandung setahu gue sih, Jawa Barat lah ya. Dia tuh agak sana dikit masuknya udah Garut. Nah jadi backgroundnya juga, beliau ini, saudara gue ini tinggal di perkebunan teh, di komplek perkebunan teh gitu. Dan memang kalau lebih rincinya lagi, lu tahu ini nggak sih film Pengabdi Setan? Iya, itu kan itu ya apa ada rentetannya Pengabdi Setan 1, Pengabdi Setan 2. Jadi gue pengen ngangkat salah satu urban legend di sana, dan kayaknya rata-rata orang di sana tuh udah tahu. Jadi kalau dari latar tempatnya tuh Bandung, Pengalengan, Garut gitu lah, segambarannya. Nah, Pengabdi Setan yang gue tanya tadi itu tuh berkesinambungan sama tempat ini, Pengalengan ini, karena syuting tempatnya ini berada di Pengalengan. Gue juga gak bisa sebutin kampungnya di mana ya, pokoknya di Pengalengan, di salah satu kompleks perkebunan teh gitu lah, perkebunan teh. Dan kemudian juga saudara gue itu kerja di sebagai petani atau yang buat petani teh. bener-bener yang nyambut-nyambutin teh, terus ini emang kerja di naungan perusahaan gitu. Gue lupa sih penyebutannya kerjaannya apa gitu, tapi memang kerja di komplek perkebunan teh itu. Nah, disitu pernah ada urban legend saat gue umur kita SMP tadi ya. Itu tuh saat itu mungkin kalau gue gambarin ceritanya dimulai emang malam sih. Gimana sih kita cerita kayak gitu pas malam ya. Sebelumnya saudara gue ini seumuran bapak-bapak lah saat itu ya. Kebetulan sekarang beliau udah nggak ada. Jadi beliau itu adalah adik tidak langsung, mungkin adik jauh dari bokap gue. Tapi selisihnya berarti jauh nih ya, masih om lah ya. Om gitu, ini menyebutnya om betul. Nah, jadi beliau tinggal sama istri dan anak 2 di sana. Dan itu memang gue kesana pergi sekeluarga sana dengan rangka liburan gitu. Kemudian di hari itu ada seminggu di sana, di hari ketiga, hari keempat mungkin kayak gimana sih udah berkumpul cerita. Udah kehabisan cerita, masuklah mungkin topik ini di malam-malam. Nah kebetulan lo tau kan pasti lo Bandung, siapa yang nggak tahu sedingin apa di sana. Iya. Bandung nggak dingin, Pengalengan tuh lebih dingin karena di perkebunan teh itu kan pasti di atas gunung. Adalah malam itu kita bakar apa sih, bikin campfire gitu loh, kayak api unggun. Kita cerita. Memang sebelumnya ada kejadian yang konyol sebenarnya. Gue di prank makan sate kelinci yang nggak out of context sih, cuman itu hal yang beda ya, nggak bisa gue lupain aja gitu. Gue di prank sate kelinci, maksudnya siapa yang pikir sate kelinci. Udah lanjut ceritanya, malam cerita, emang di situ tuh banyak banget orang yang punya kisah, tetangga-tetangganya ya, orang-orang segitu. Tapi ini gue posting satu cerita yang dimana
ada satu makhluk yang ada di sana. Gue lupa jelasnya dia bakal muncul kapan, momennya kapan. Tapi itu makhluk yang bakal kita temuin kalau kita lagi jalan malam-malam. Gue bisa bilang tengah malam kali ya, tengah malam jam 19 itu jalan mungkin di di jalanan pedesaan atau gimana. Itu tuh terkenal di sana salah satu makhluknya bentuknya rambutnya panjang. Dan dia tuh gendernya kalau bisa dikualifikasi cowok sih, mungkin badannya tegap gitu ya. Terus ke jalan-jalan ngikutin orang yang jalan malam-malam, entah mau kemana gimana sih. Pedesaan kan wajar kita karena transportasi saat itu juga belum lazim motor. Sekarang sih udah motor, udah ada mobil. Waktu itu masih jalan atau pakai alat pembantu lainnya. Nah itu tuh makhluk yang jadi cerita setempat. Jadi kayak kalau malam-malam lebih baik jangan deh jam 12 gitu. Malam-malam. Dan bentuknya rambutnya panjang dengan baju yang lusuh gitu loh. Nggak ada spesifik warna apa. Baju lusuh, badan yang kurus. Dan mata itu tuh nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena tutupan rambut. Tapi dia megang sesuatu di tangannya, kepalanya dia sendiri. Jadi bukan kepalanya di atas, kepala ditenteng sama dia. Kalau gue pertanyaan sih, inget gue waktu itu iya mungkin jeruk purut setempat gitu ya, gak tahu. Tapi itu dengan ciri khas yang sama, mungkin rambutnya panjang atau gimana. Itu suka banget malam-malam tuh ngikutin warga yang jalan di pedesaan gitu, jalan gitu. Nah itu sosok kayak gitu tuh berarti kan dia meninggalnya apa ya? Berarti meninggal yang tragis kan, yang tragis lah. Kayak gitu. Nah kalau misalkan dari cerita yang gue tangkap, sosok ini mengganggu warga sekitar. Mengganggu sih jelas. Karena saat itu ya dimana informasi belum banyak dapat kan ya, dan kita caranya dengan cara yang tradisional gitu, dari mulut ke mulut. Oh iya, jadi ceritanya udah agak lama gitu. Udah agak lama, jadi nggak yang baru gitu. Jadi lama itu udah mungkin dari sekitar 10 tahunan kebelakangan gitu loh. Jadi apalagi namanya anak kecil, nah biasanya yang jadi takutannya terbesar itu dari anak kecil ya. Jadi nggak dari orang dewasa. Kita tahu gitu. Dan memang salahnya gue lupa satu drama ya. Mereka nyebutnya di sana dengan nama apa tuh gue nggak tahu. Tapi yang gue inget bentukannya itu loh, yang dengan lu bayangin malam-malam jalan, entah misalnya kayak saat itu tuh zaman yang gue bilang kan masih banyak yang tradisional itu, kayak lu manasin sesuatu kan lu butuh kayu bakar, yang kompor tuh masih jarang, masih pada zaman itu. Masih kayak tungku gitu loh, yang dimana kita kan nggak tahu butuh kayu tuh di jam berapa aja. Mungkin udah stok banyak, kalau misalnya tiba-tiba malam habis, lu nggak mau keluar dong untuk taruhlah selain masak, untuk ini ngangetin di rumah, bikin kayak masih ada cerobong gitulah buat manasin rumah gitu, bikin hangat ruangan gitu. Nah gue cuma bayangin kayak malam-malam terus kayak kayu bakarnya habis, mau harus keluar kan nyari, ya biasanya memang ada yang nyetok tuh kayak warung gitu yang khusus keluar, nggak mau keluar kan sampai jam 1 habis, terus kayak rumah dingin kan. Dan gue saat itu juga nanya, om tuh kalau tinggal di sini memang gimana sih, ada perbedaan nggak kayak dingin mungkin kalau gue kan ngambil perspektif dari gue yang tinggal di Jakarta gitu, maksudnya yang suhunya relatif panas gitu ya dibanding di sini. Dan sebenarnya om gue pun juga kalau secara alamiahnya udah ngeblend, maksudnya udah beradaptasi lah gitu. Tapi ngerasa dingin ya tetap dingin gitu loh, karena memang situasinya kayak gitu ya. Dan gue bayangin lagi keluar
nyari tempat, terus naruh kayu bakar tuh kasih lo, yang kayu bakar diangkatnya pakai jerami gitu loh, yang kayak tas dari jerami yang diangkut. Malam-malam keluar tiba-tiba ada lagi jalan dengan hening gitu ya, dan di saat itu juga zamannya masih kayak lentera, karena ini kan juga desa juga ya, maksudnya belum terlalu ini sama center gitu, ada cuman yang masih belum lazim gitu, belum lentera dengan bunyi cek 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 gitu kan. Tapi dengan langkah kaki dan bunyi lentera ada lagi suara lain nih kan, jadi punya apa ya, punya ketakutan sendiri gitu, kayak lagi jalan kok ada suara yang ngikutin, ntar yang ke belakang nggak ada, ntar jalan lagi yang ke belakang nggak ada, kan lu bayangin lah situasi yang kayak gitu. Itu udah dihadapin sehari-hari sama om gua. Emang kalau dari om gua sih belum pernah ngalamin kayak gitu ya, maksudnya ditampakin atau, tapi secara apa ya, aura ya, secara mungkin bulu kuduk ada lah pasti, karena manusia yang merinding gitu-gitu, ngerasain ada yang janggal gitu suasananya kayak gitu sih. Nah, itu lumayan serem sih, maksud gua kalau misalkan sosok seperti yang lu ceritakan itu kan berarti sosok ini tuh apa ya, termasuk salah satu mitos yang ada atau fakta ya, atau cerita-cerita yang beredar dari warga-warga di daerah Pagalongan tadi ya, Pangalengan gitu. Nah kalau misalkan kita kupas balik ya, kalau zaman Bandung dulu itu kan emang terkenal sama penjajahan di Belanda. Kan banyak kan apa kayak FOC yang Belanda yang menjajah di daerah situ kan, daerah Bandung. Nah mungkin ya sih kayak salah satu dari mereka tuh ternyata matinya seperti itu. Kalau secara spesifik sih gue gak bisa mastiin ya, maksudnya ada campur tangannya apa enggak, tapi kalau masalah itu gue punya cerita lain malah. Jadi tadi gue sempat cerita kan ke om gue itu cerita, om gue itu masih sekitar kerja masih sekitar Pengalengan. Benar, daerah yang sama. Jadi gue udah cerita tadi kan om gue itu kerja di salah satu perusahaan teh gitulah, pabrik teh. Pabriknya itu banyak. Jadi dengan banyaknya pabrik, namanya perusahaan ya, kita nggak tahu flow-nya gimana. Ada yang berkembang pesat, karena ada yang tutup dan bangkrut gitu dan ditinggalkan. Nah, itu nggak satu dua, banyak tempat-tempat pabrik teh yang kosong udah terbengkalai. Berarti kalau udah nggak dipakai itu kosong ditinggalin gitu. Dan paling ada satpam menjagain ya. Yang karena gue sempet untuk masalah itu di mata gue saat itu ya, kayak gue ngeliat pabrik kosong itu jadi, kalau siang hari pagi hari itu jadi kayak hiburan aja. Main ke tempat yang terbengkalai, dan memang vibe-nya beda. Gimana sih kita tinggal di kota terus masuk ke sana dengan apa namanya, biasanya dijadiin objek foto ya, objek foto, betul. Dan rata-rata terbengkalai itu nggak yang parah, yang sampai yang gimana sih, kalau di luaran sana orang nggak objek foto cuma kalau yang kotor atau gimana. Ini kotornya yang standar lah, cuman ya udah nggak dipakai aja. Nah dari situ gue mikirnya kan, ini fun nih, salah satu yang jadi hiburan kalau kesana. Ternyata nyimpen satu cerita. Kalau di beberapa pabrik itu, dan ditarik jauh ke zaman masa lalu tuh, memang saat itu VOC banyak punya cabang di situ untuk anak-anak perusahaannya. Dan ada juga kayak cerita yang kerja dipaksa dengan gimana sih zaman-zaman itu yang kerja keras, mungkin ya dibayar sih gue yakin, cuman bayarannya kurang sepadan. Dan ada aja kayak kejadian kecapean mungkin meninggal. Terus ya gue nggak tahu, karena gue mencoba membayangkan kan, kayak mungkin dia meninggalnya dengan tidak tenang, lalu dia apa sih kalau di gentayangan ya benar-benar gentayangan. Terus di salah satu ceritanya itu ada yang salah satu pabrik, memang gue belum pernah kesana, gue diceritain. Tapi ini apa namanya, lu ngeliat sendiri atau emang ini diangkat dari cerita?
jangan dari cerita sekitar. Kita. Gue dengar dari om gue Oh. yang dari gue balik dari yang cerita sebelumnya, gue masih di tempat yang sama di Api Unggun malam-malam. Lalu cerita selanjutnya ini dari pabrik ini yang latar belakang VOC gitu-gitulah, dengan flashback apa namanya jajahan dan ada kejadian di situ gitu kronologisnya. Nah, itu ada salah satu pabrik yang memang karena kesannya tuh angker banget, pabrik yang terbengkalai. Kan gue bilang terbengkalai memang ada yang gak sedikit gitu, tapi ada 1-2 yang benar-benar dihindarin sama orang gitu. Dan memang gue sampai sekarang belum pernah ke sana. Gue dapet ceritanya kayak biasanya tuh ada gue apa ya, coba mengingat-ingat dulu nih. Biasanya tuh Karena kalau kayak gitu kan ini ya, kalau pabrik-pabrik kosong tuh sering banget ada kejadian-kejadian kayak apa ya, apa istilahnya, kejadian kesurupan massal. Kesurupan ada Kayak gitu kan, berarti kesurupan massal yang ada di pabrik-pabrik yang lu ceritain itu betul berarti berhubungan sama penunggu yang ada di situ. iya betul. Berarti kan otomatis kalau misalkan pabrik itu kosong, berarti penunggu yang di situ bisa mengganggu orang-orang yang mungkin tanda kutip bekerja atau tanda kutip dia lagi mungkin pacaran di situ tiba-tiba itu mengganggu, bisa ya hal tersebut terjadi. Sangat bisa sih, karena kan ini bersangkutan sama cerita kita di awal. Karena gue yakin sih mana aja ada penunggunya. Tapi kalau kita sopan di suatu tempat yang kita nggak tahu. Nah itu balik lagi ke kita sebagai si pendatang melakukan apa dulu nih. Karena kan pasti dari suka dan ketidaksukaan kan outputnya pasti beda. Kebanyakan kan orang yang mungkin kayak cerita di pacaran, dari spot kosong, maksudnya kan secara normal kan nggak etis ya gitu ya. Dan begitu juga kayaknya berlaku sama dimensi yang berseberangan sama kita. Jadi ketidaksukaannya jadi outputnya mereka bisa menambahkan diri, atau tiba-tiba aura sekitar jadi beda, nah gitu-gitu. Dan setahu gue tuh yang pabrik setan yang apa pabrik setan pabrik yang di daerah Padelangan itu. Iya, karena ya mungkin otak gue kinerjanya tuh udah anggapnya pabrik itu udah angker banget yang diceritain om gue ini. Karena kata yang dipakai itu bukan angker lagi, maksudnya udah dihindari sama si masyarakat sekitar gitu. Kalau bisa jangan ke sana. Jadi udah ada larangannya. Udah ada larangannya, betul. Dan masalah cerita ini dapat dari satpam yang kerja sekitar itu lah, security sekitar. Jadi memang dari masyarakat yang menghindarin, tapi yang dapat cerita ini emang orang yang bertugas di sana. Jadi kayak security yang mungkin kayak kalau gue tuh nggambarin kalau misal tempat-tempat terbengkalai itu mungkin masih ada barang-barang yang bisa dijual. Jadi ada security itu buat ngamanin kali ya, kayak barang-barang gede yang belum bisa keangkut atau belum gitu, buat ngamanin itu. Atau memang yang buat ngusir anak-anak muda yang tanda kutip melakukan itulah hal menyimpang. Ya, makanya kalau misalkan itu kan pabrik ya, berarti kan kalau misalkan orang-orang yang nggak tahu itu tempat angker atau nggak tahu itu tempat yang konotasinya dilarang, ya berarti kan kita datang ke tempat manapun harus sopan ya, karena betul, ada etikanya mungkin. Jadi walaupun tempat itu kosong, kita nggak tahu ya. Semuanya sih, berarti setiap kita datang ke suatu tempat, entah itu ada orang atau lagi nggak ada orang, jadi kita harus tahu sopan santun, tata krama, jaga sikap. Gimana ya, mungkin kita juga bersinggungan sama, kita ini orang Indonesia loh. Kita ini sangat menjunjung tinggi adab dan kesopanan gitu. Bahkan sebenarnya lucu kan, dengan yang bukan orang aja kita sopan gitu. Tapi kan pasti banyak aja oknum yang ya mempergunakan itu untuk manfaat buat dirinya gitu. Iya sih, kayak hal-hal kayak gitu
sering banget terjadi dan dampaknya ternyata sampai ada yang itu Iya, kecelakaan, serupan. gitu kan, maksudnya berdampak. Iya. Karena yang berkaitan sama yang bilang tadi, entah kita dimanapun ya kita jaga sikap lah, jaga norma. Karena mungkin bisa aja bilang ngapain harus jaga, kayak bisa aja nantang kan, gue buat suka hati aja gue di tempat ini misalnya. Tapi kan masalahnya kalau gue tuh ngambil poinnya dari ya kalau misalnya bolehlah kita berlaku sukanya, lu bisa nantang di satu tempat kayak masa sih ada yang nunggu apa gimana. Tapi kalau misalnya benar, ya tanggung jawab siapa? Kita sendiri yang jadi susah gitu loh. Kalau misalnya taruhlah sendiri, berdua kita nyusahin orang lain, maksudnya cukup diaminin aja, maksudnya kayak mau ada apa enggak ya kita berlaku dengan sesuai norma aja gitu. Karena kalau misalnya gue lupa. Apalagi ini aja, kalau misalkan kita tuh ke daerah-daerah gunung kayak gitu kan, daerah Bandung itu kan gunung juga termasuk banyak kan, karena dingin. Salah satu faktor dinginnya itu karena banyak gunung. Betul. Kan banyak gunung, gunungan, bukit. Nah itu kan jadi salah satu cerita yang menarik juga, karena di daerah-daerah seperti gunung itu banyak mistisnya. Karena apa ya, kalau yang mungkin ya ini logika aja sih, kalau orang yang di tempat ramai itu mungkin hantu tetap ada atau makhluk mistis itu tetap ada. Cuman kalau di tempat yang lebih kecil, lebih minim orangnya gitu ya, lebih nggak banyak penduduknya, itu kan berarti hantunya lebih banyak. Ya. Bisa jadi. Dan bentuknya mungkin nggak cuma yang kayak anak atau yang beda-beda. Mungkin yang absurd. Iya, kayak gue ceritain tadi yang gue juga lupa namanya apa, yang bentuknya gondrong, lusuh, yang megang kepala. Gitu. Absurd itulah ya. Seaneh itu. Atau bahkan ya mbak-mbak rambut panjang aja, entah tiba-tiba ada di atas pohon, kita nggak tahu. Dan kalau misalkan kita tuh udah menyimpang ya dari hal-hal kayak gitu tuh, pasti ke badan kita tuh kayak ketempelan, kerasa sih harusnya. Kalau misalkan kita nggak bisa lihat ya. Iya. Kadang kan ada tuh yang perasaan kayak pulang dari mana, terus kayak badan tuh berat, terus badan dingin gitu tuh, aura kayak gitu kan yang ternyata tuh walaupun kita yang nggak bisa ngeliat, ternyata ada yang nempel gitu di badannya. Betul. Karena itu juga ada pengaruhnya juga sih kalau pemahaman gue. Jadi biasanya makhluk-makhluk kayak gitu mengkonsumsi daya hidup mungkin ya kalau secara garis besar. Jadi kayak misalnya kita kecapean, nah itu celah buat makhluk kayak gitu. Kalau sepengetahuan gue gitu. Bahkan ada satu cerita yang kayak semakin lu capek, semakin lu takut, mereka akan semakin kuat. Nah itu gua buat mengganggu juga. Itu gue percayain bukan berarti gue berlaku sirik mungkin ya. Iya, percaya tuh karena kita tahu bahwa yang lebih bisa melindungi kita tuh derajatnya lebih tinggi. Iya, lebih tinggi. Harusnya lebih berani. Iya, harusnya begitu. Dan makanya gue tuh mempercayainya dalam artian kalau bisa kita cegah, kenapa enggak gitu. Cukup meyakini kalau mereka ada aja. Tapi secara derajat mungkin ya, gue yakin sih kita lebih tinggi. Makanya balik ke kitanya aja gitu. Gue dapat banyak cerita horor sih. Ini menurut gue salah satu kupasan cerita yang menarik dari kota Bandung di daerah Pagerangan ya. Pengalengan. Nah, itu kan termasuk cerita horor yang sekarang tuh kita dapat dari salah satu narasumber kita yang udah dapat cerita dari Om ya. Jadi cerita ini bisa menjadi salah satu experience kalau misalkan kalian berkunjung ke salah satu tempat-tempat yang memang ada nunggunya atau memang tempat itu tuh ternyata mistis gitu. Secara keseluruhan mungkin ya gampangnya kita selalu berpegang sama norma sekitar aja sih. Kita selalu menjaga aja. Kalau dari Reza sendiri ada nggak pesan moral buat
apa namanya, buat kita nih yang nonton, kalau misalnya datang ke salah satu tempat yang apa, mungkin kita tuh datang ke salah satu tempat baru, bukan yang kosong ya, tempat baru mungkin, apa tuh salah satu pesan, atau misalkan ini apa aja ya? apa yang harus kita jaga atau apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita datang ke tempat baru. Berarti ini nggak yang tempat spesifik ya, maksudnya di mana aja, entah itu banyak orang ataupun orangnya apa sedikit gitu. Kalau atau tempat kosong gitu. Khususnya ke tempat-tempat baru yang kosong gitu. Iya, tempat kosong. Yang gua lakuin sih sampai sekarang ya, dan gue jaga tuh pertama lisan. Jadi jangan sembarangan ngomong. Sama aja gue tuh apa ya, gue punya kacamata kalau kita bicara ke orang aja, kita jaga ucapan dengan jaga lisan gitu loh. Gue menggunakan hal yang sama dengan hal seperti itu, karena kita nggak tahu nih, yang kayak gue cerita tadi, kalau bisa dicegah kenapa enggak gitu. Misalnya yang gue bilang itu cuma mitos, kenapa harus dipercayain? Bukan dipercayain dalam artian mereka ada, mereka lebih kuat, enggak kan, tapi kita ini sama-sama meyakini aja kalau mereka ada, ya udah kita jaga tulisan kita, jaga omongan. Terus yang kedua, jaga kelakuan aja. Misalnya kita datang ke satu tempat, kayak contohnya lu datang ke rumah temen misalnya, ke rumah temen, lu kan nggak yang sembarangan ngapa-ngapain kan, kayak seakan-akan di rumah lu. Beda sama yang kalau kasusnya lu sahabat dekat gitu ya. Kalau orang baru kan kayak lu berkelakuan dengan sopan, terus lu nggak ngacak-ngacak barang. Itu berlaku sama tempat-tempat kosong gitu. Kalau misalnya di suatu tempat, ya sebisa mungkin lu nggak yang bikin berantakan lah gitu. Nggak bikin itu dia nggak akan mengganggu. Iya, karena gue yakin tuh penunggu, misalnya penunggu yang ada di sana misalnya, itu menganggap itu rumah bagi mereka. Nah, gue ngambil psikologis, kalau misalnya rumah mereka kita acak-acak, siapa yang nggak marah gitu. Itu berlaku juga buat orang gitu. Orang datang ke rumah lu sembarangan gitu. Itu doang sih. Berarti apa namanya, cerita ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih juga nih aja yang udah banyak memberikan cerita-cerita horor. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Prefer. Sama jangan lupa ngopi. Oke, thank you guys. Udah siap nggak ketawa nih, 31 menit.